yang ada di balik Pak Jokowi itu wong Tuban turun saka Majapahit. Jadi ada dua sing ngomong. Wong Tuban itu Kanjeng Sunan Kalijaga, ya Raden Mas Said gitu. Terus yang kedua dengan terpilihnya Pak Prabowo dan Mas Gibran, nasib IKN nanti ke depan seperti apa? Romo, kalau orang spiritual. ya semoga saja Pak Prabowo menepati janjinya bahwasanya IKN Indonesia Kesatuan Nusantara itu akan menjadi ibu kota baru. Betul. Yang mana memang sudah waktunya untuk melebarkan wilayah. Ya ini kan yang dinamakan persamaan gitu loh. Jadi tidak hanya orang Betawi, Jakarta dan sekitarnya yang menikmati bagaimana menjadi warga metropolitan. Nah, setidaknya orang yang sekarang ada di pelosok hutan, saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, ya, itu akan menjadi orang-orang metropolis, orang-orang maju yang berpendidikan lebih, yang mungkin akan, dan dengan adanya IKN ini saya mendukung sekali, jujur, karena apa? Di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan sekitarnya, inilah orang-orang yang masih berpegang teguh pendiriannya dari adat istiadat. Maka dengan berkiblat pusat, jika pusat pemerintahan di sana memegang adat istiadat budaya, maka otomatis daerah-daerah yang kecil akan terkena imbasnya, ikut pula melestarikan adat tata cara budaya setempat gitu. Jadi jangan salah artikan kalau budaya adatnya wong Kalimantan dikudokno kaya adatnya wong Jawa, ya tidak seperti itu. Apakah ketika pemerintahan di Jakarta adat Betawi diharuskan untuk dipegang oleh daerah-daerah lain? Tidak. Daerah Betawi ya Betawi, Sunda ya Sunda, Jawa ya Jawa, gitu kan? Nah, namun lama-kelamaan setelah pasca reformasi, budaya ini tergradasi pelan-pelan, ya kan? Budaya tergradasi pelan-pelan dengan dalih agama mengharamkan, membid'ahkan bahwasanya orang yang beraliran Kanjeng Muhammad tidak diperbolehkan untuk beso dan lain sebagainya, ya. Sampai akhirnya kita terkebiri dengan budaya kita. Nah, dengan adanya IKN ini nanti, karena di sana ini budayanya masih kental banget, maka akan dijaga dan orang sana akan patuh, akan tetap patuh dengan negara, namun tetap menjaga utuh adat serta tata cara, sehingga nanti akan berimbas. Oh, ning kono gawe ngene ya merdeka kok. Ayo padha diuripno meneh, akhirnya tangi bangkit budaya Nusantara, budaya leluhur kita. Ngoten. Yang Sunda ya Sunda, sing Jawa ya urip budaya Jawa. Karena budaya kan dudu negara. Tidak ada perpecahan gitu loh.
tidak akan menimbulkan perpecahan kalau budaya. Justru dengan berbudaya itu kita akan bisa semakin mengharumkan nama bangsa dan negara. Ada yang memprediksi Romo bahwa nanti pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, mungkin Pak Prabowo sendiri itu tidak sampai ke 5 tahun di perjalanan kepemimpinannya, beliau diprediksi lengser, tidak bisa melakukan sampai 5 tahun. Dah, kalau menurut Romo sendiri seperti apa nanti pemerintahan Pak Prabowo ini ke depan? Monggo Mas, ngopi dulu. Ayo dulur-dulur yang di pesawatnya masing-masing, ayo ngopi. Kita santai, gak usah serius-serius, kita ngomong-ngomong nggih lewat channel Surya Alam. Sudah buka apa belum ini tadi? Masih di suasana Ramadan. Jangan dimatikan, ngopi sadilo, dadi HP ini gak usah dipateni. Obrolannya semakin seru ini kayaknya. Jadi menyambung tentang beberapa pendapat bahwasanya Pak Prabowo tidak sampai 3 tahun. Iya, betul. Tidak sampai 3 tahun, beliau akan segera digantikan Mas Gibran. Betul. Karena meninggal. Mas, sudah saya sampaikan pada episode yang kemarin-kemarin bahwasanya sopo menungsane, sopo derajate, opo kastane, nek ora kedunungan wahyu ora bakal kepilih dadi ratu. Siapapun orangnya tidak akan terpilih menjadi pemimpin. Dan kalau kita melihat fisik Pak Prabowo, kita melihat usia Pak Prabowo, iya, bisa jadi demikian. Tapi Allah lebih tahu kapan saat kematian ini dijemput. Betul. Mungkin Pak Prabowo akan diberi umur panjang sehingga bisa mengukir sejarah keemasan Indonesia sesuai dengan janji beliau. Biarkan saya mengabdikan diri saya di akhir usia saya agar Indonesia ini tidak menjadi budak negara-negara asing. Nah, semoga hal itu bisa terjadi. Jadi untuk hal kematian menurut saya itu adalah rahasia ilahi. Dene ana sing ngendikan ngono, saya pun tidak membantah, hanya saya menyampaikan kok kelancangan temen kaya-kaya roh kapan wektune wong kuwi mati. Wong mingsa mbak ramalan. Jadi ramalan itu hanya untuk peringatan, bukan untuk diyakini gitu. Nah kalau sudah untuk peringatan, ya kita jangan ngomong sembrono lah. Sing hati-hati. Ya kita doakan saja semoga Pak Prabowo tidak seperti itu, tapi saya yakin Pak Prabowo akan sampai selesai 5 tahun ke depan. Dengan melihat hasil rekapitulasi dari KPU, Romo, bahwa Pak Prabowo ini kan menang mutlak di 36 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, saya teringat dengan ketika Pak Jokowi mencalonkan presiden itu hampir semua provinsi kan memenangkan beliau. Bahkan sampai 2 periode, dan kepemimpinan Pak Jokowi ini hampir banyak yang disukai masyarakat, terutama masyarakat kecil di Romo. Nah, beliau adalah satu-satunya presiden yang berani tidur di kamar di Istana Bogor itu bekasnya Bung Karno. Saya berpikir sebenarnya sosok di balik Pak Jokowi ini siapa lu? Pak Jokowi. Yang ada di balik Pak Jokowi
itu wong Tuban. Turun saka Majapahit. Jadi ada dua sing ngomong. Wong Tuban itu Kanjeng Sunan Kalijaga, ya Raden Mas Said gitu. Terus yang kedua ini darah dalem dari Brawijaya. Mulan tak arani saka Majapahit. Mergo iki saka trah Brawijaya mudhun ning gone Kebo Kenanga, putranya Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya Sudibyo Sekti. Jadi banyak kemiripan tentang keanehan-keanehan yang terjadi yang melindungi Pak Jokowi. Berapa kali Pak Jokowi itu diserang. Dan Pak Jokowi tidak pernah membalas serangan itu. Tapi tiba-tiba si penyerang ini tersandung kasus. Tersandung kasus Karpe Dewi. Ada yang ditangkap polisi karena kesalahannya. Ada yang meninggal karena sakitnya. Loh. Ada yang tiba-tiba sakit. Nah, sementara Pak Jokowi enjoy untuk tetap mengerjakan tugasnya sebagai pemimpin negara, sebagai presiden. Adapun setiap kali ada demo, Pak Jokowi tidak mau menemui, bukan berarti Pak Jokowi gak gelem metui. Kalau Pak Jokowi menjagongi wong demo, kapan urusane iso ning gone luar negeri, urusane ning gone provinsi-provinsi liyane, karena presiden tidak selalu ngurusi Jakarta dan sekitarnya saja, tapi Indonesia dan juga negara-negara yang lainnya. Kunjungan ke negara yang lain. Masa lan menurut demo ya ora rampung penggaweane. Lantas siapa yang berhak menemui demo? Tinggal itu yang di demo apa? Kan ngoten. Kan ada menteri-menterinya itu. Ngoten. Ya ini bagiannya para menteri itu yang nemoni demo. Jadi bukan licik bersembunyi dan sebagainya. Ngoten. Dan Pak Jokowi tidak pernah mengeluarkan sedikit pun statement menjelekan si pendemo tersebut. Hanya sekali waktu mau mencalonkan yang kedua itu loh, seingat saya. Lah ya saya dituduh PKI. Lah mosok kok ada PKI 5 tahun kok sakmono gedene, kan ada fotonya. Ijazahnya palsu gitu. Ya orang gak masuk akal gitu loh. Jadi hal-hal semacam itu ya mosok sekarang gini loh. Kita kalau menuduh ijazah itu palsu, ya ojo nyalahno sing nek aku, ojo nyalahno sing masuk ijazah. Salahno sing nampa iki lho. Lah panitiane apa ya ora ndelok. Ngecek iki ijazah tenan apa ora duwe ijazah kok ditampa ya lucu ya. Bahkan beliau satu-satunya presiden yang berani tidur di kamar Bung Karno di Istana Bogor. Nah, ketika ada konflik Rusia dengan Ukraina, beliau salah satu presiden yang berani datang ke negara konflik, Romo. Betul sekali. Bahkan beliau itu kalau di mana tuh di Papua itu Pak Jokowi bahkan sampai bingung nih pas pampresnya daerah yang rawan disasak ora manut protokoler gitu. Nah ini, lah terus mau mencari presiden yang bagaimana selain Pak Jokowi dan almarhum Insinyur Soekarno pada masa itu. Ngoten. Nah kalau masa Soekarno saya tidak bisa bercerita, saya pun hanya mendengar dongeng gitu. Saya masih kecil,
Pak Soekarno udah wafat. Nggih. Itu. Terkait dengan PT Freeport yang dulunya saham total milik dari asing, sekarang banyak yang dikembalikan lagi. Bahkan pusaka-pusaka leluhur yang ada di Museum Leiden itu banyak yang diminta kembali, dan masih ada beberapa pusaka lagi yang akan dikembalikan, cuman di museum sana juga minta duplikatnya untuk dibuatkan replika, begitu syaratnya, seperti itu. Nah, jadi hal-hal semacam ini kalau kita melihat sebagai orang kecil ya, kita melihatnya itu sebagai orang kecil, kita tidak punya kepentingan apa-apa, monggo jenengan pirsani di tahun sebelum Pak Jokowi mana ada anak sekolah mau jualan cilok, mana ada mahasiswa mau jualan es kopior ketika di luar jam sekolahnya. Tidak ada. Jadi tidak ada pemuda yang mandiri. Rata-rata pemuda di tahun-tahun sebelumnya ya kongko-kongko jagane kayane wong tua, kan? Nah, sekarang setelah Pak Jokowi menjadi presiden, dampaknya apa? Lah, ini canem-canem do mandiri. Karena apa? Anak-anak itu kan ora usah dikongkon, tapi ke ono contoh. Lah, Pak Jokowi memberikan contoh. Anakku, ya misalnya gitu ya. Anaknya putranya Pak Jokowi kan bakul martabak, bakul catering, ya kan? Pengusaha hal-hal semacam itu. Sehingga anak-anak muda pun, anak presiden saja tidak gengsi kok jualan. Apalagi saya hanya anak anggota dewan, anak guru, anak polisi, anak tentara. Dodolan, Mas. Pirsani ning pinggir-pinggir dalan kae. Nggih kan? Cah nom-nom dodolan. Lah ketika sebelumnya mana ada? Ya ora ono. Kayak iku mbok takoni sik sekolah lho, sik kuliah yo an. Ini betul. Banyak anak muda yang jualan karena apa? Dia mendapatkan terobsesi dengan kesuksesan putra-putranya Pak Presiden gitu. Sampai berusaha, sampai mereka mau juga berjualan. Ora gengsi, ora isin gitu. Nah, kita berharap semoga Pak Prabowo Subianto itu kalaupun tidak sama, setidaknya bisalah meneruskan apa yang menjadi keinginan perjuangan Pak Jokowi untuk menyemakmurkan masyarakat Indonesia seutuhnya, sehingga Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, sentosa.